Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kebumian ya. Untuk materi kali ini adalah Volcanoes and Other Igneous Activity. Jadi kita bercerita tentang gunung api dan aktivitas batuan beku ya. Pertama kali kita mulai dengan sifat alami dari erupsi gunung api ya. Jadi yang pertama kali adalah faktor-faktor yang mempengaruhi erupsi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi erupsi ini tentu saja dipengaruhi oleh yang pertama adalah komposisi dari magma. Jadi apa yang membentuk magma itu tadi, karena apa yang membentuk akan membuat sifat biasanya kental tidaknya dari magma itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah suhu ya, suhu dari magma. Kemudian yang ketiga adalah gas ya, gas yang terdissolve yang ada di dalam magma. Nah, salah satu variabel penting yang terkait dengan komposisi terutama dari magma itu adalah viskositas. Viskositas itu adalah ukuran dari material atau hambatan material untuk mengalir ya, atau istilahnya adalah kekentalan ya. Jadi kalau material dengan viskositas tinggi itu berarti resistant to flow-nya atau hambatan untuk mengalir itu menjadi besar ya, dia menjadi sulit untuk mengalir. Ya, jadi viskositas. Jadi ini viskositas merupakan salah satu sifat yang sangat penting dari magma. Ya, dari magma. Kemudian yang selanjutnya dari viskositas ini ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas atau kekentalan dari magma. Yang pertama adalah temperatur. Jadi di samping komposisi itu menyebabkan viskositas yang berbeda, juga disebabkan oleh temperatur ya. Jadi semakin panas itu biasanya semakin encer ya, magmanya semakin encer. Kemudian viskositas juga dipengaruhi oleh komposisi atau kandungan silikanya. Kalau kandungan silikanya itu tinggi, itu viskositasnya tinggi. Contohnya adalah lava riolitik. Lava riolitik ini terjadi biasanya di material yang terlelehkan, itu adalah material benua ya, dari kerak benua akan membentuk riolitik ya. Jadi ukurannya agak bercampur ya, antara yang besar-besar sama yang kecil-kecil bercampur. Kemudian yang kedua, untuk yang silika rendah itu dia akan membentuk basaltik lava contohnya. Jadi dia lebih cenderung lebih cair begitu ya. Jadi contohnya ya di Mauna Kea itu ya, yang ada di Hawaii itu ya. Itu contoh basalt yang sangat bagus ya. Oke, jadi ini ada dua faktor sampai saat ini adalah suhu sama komposisi ya. Nah, kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu gas-gas yang ada itu juga mempengaruhi erupsi ya dari sebuah gunung api ya. Jadi gas-gas yang ada di dalam magma itu umumnya adalah uap air dan karbon dioksida. Tentu saja ketika magma itu mendekat ke permukaan yang membentuk gunung api, itu gas-gas itu akan mengembang di dekat permukaan, dia akan mengembang begitu. Karena di dalam itu memiliki tekanan tinggi, ketika sampai permukaan dia akan mengembang. Ya. Nah, kemudian ada istilah sebuah vent ya. Vent atau semacam lubang begitu ya. Lubang atau bukaan dari suatu crack begitu yang di permukaan bumi, di mana di situ adalah tempat keluarnya magma tadi ya, batuan yang intrusi tadi yang keluar sampai ke permukaan bumi, atau ekstrusi, dan gas yang dilepaskan disebut sebagai vent ya. Kemudian adanya vent ini
ini menyebabkan apa namanya, lava tadi menjadi keluar ke permukaan bumi. Oke, jadi proses itu tadi akan melibatkan gas. Jadi proses keluarnya magma ke permukaan bumi itu melibatkan gas-gas. Nah, kemudian kerusakan ya dari gunung api atau letusan gunung api itu dikaitkan biasanya dengan seberapa mudah gas itu melepaskan diri dari magma. Ya, jadi gas itu akan lebih mudah melepaskan diri dari magma yang cair. Jadi kalau saya punya sebuah magma begitu yang di dalamnya mesti ada gas yang terdiri dari uap air dan karbon dioksida, itu ketika materialnya atau magmanya itu lebih cair, maka gasnya lebih mudah keluar begitu ya. Jadi bisa dikatakan magma yang cair gitu akan menyebabkan erupsi yang lebih mudah keluar begitu istilahnya ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel tentang komposisi magma ya. Komposisi magma itu ada 3: basaltik, andesitik, dan rhyolitik ya. Basaltik ini umumnya memang terbuat dari material kerak benua ya. Kalau yang andesitik ini adalah material kerak benua. Yang basaltik tadi adalah kerak samudra, yang andesitik adalah kerak benua. Kemudian yang rhyolitik itu adalah yang campuran. Jadi yang basaltik ini itu memiliki kandungan silika yang sangat rendah gitu, termasuk rendah ya, sekitar 50%. Kemudian rhyolitik ini silikanya cukup banyak. Kemudian kekentalannya basaltik itu sangat encer, dia paling encer. Kemudian yang rhyolitik ini paling kental ya, paling kental. Kemudian kandungan gasnya dia itu paling sedikit yang basaltik, yang rhyolitik paling banyak. Tapi sebanyak-banyaknya ya 4-6% saja kandungan gasnya. Oke. Nah, kemudian kemungkinan akan membentuk piroklastik ya. Piroklastik itu sebuah material yang terlemparkan ke atas ya, seperti batuan besar yang terlemparkan begitu. Kalau basaltik itu sedikit sekali kemungkinan akan melemparkan batuannya ya, karena dia akan keluar kemudian meleleh gitu ya, ke sana kemari gitu. Oke. Kemudian kalau yang rhyolitik ini dia yang paling kuat. Jadi kalau letusannya itu sampai eksplosif, seperti Gunung Kelut gitu ya, itu eksplosif, buar gitu ya, dari material yang batuan, fragmen batuan itu terlempar ke arah atas, itu maka termasuk dalam jenis yang rhyolitik ini. Nah, kalau yang dari sisi bentuk gunungnya itu dari yang basaltik, karena dia encer begitu, maka akan membentuk gunung yang kayak dataran gitu ya. Gunungnya tidak tinggi tetapi kayak dataran, jadi kayak plateaus gitu ya, jadi kayak suatu daratan yang luas begitu, yang atau cinder cone ya. Cinder cone itu gunung yang atasnya ada segitiganya gitu ya, jadi kayak semacam ini mendatar begini, yang bawahnya ada di tengahnya ada kayak lubang gitu ya, cinder cone. Kemudian yang komposisinya rhyolitik ini dia akan membentuk gunung api yang volcanic domes ya. Jadi dia domes gitu, tinggi begitu, atau dia bisa juga aliran piroklastik ya. Jadi ada bongkah-bongkahan besar yang mengalir gitu ya. Itu termasuk dari rhyolitik. Kalau yang andesitik di tengah-tengahnya berarti. Oke. Nah, selanjutnya adalah material vulkanik. Itu ada 3 kalau tidak salah ini ya. Oke ya. Yang pertama adalah lava flows, yang jenisnya adalah lava flows. Itu biasanya didominasi oleh basaltik ya.
Jadi dia lebih encer begitu. Jadi sifatnya itu mengalir ya. Lava sifatnya mengalir. Ada dua tipe ya. Tipe yang pertama adalah Pahoehoe lava. Jadi ini dia bentuknya itu seperti saling menjalin begitu ya. Jadi kayak semacam ikatan rambut yang saling terjalin begitu, tali yang saling menjalin gitu ya. Nah, itu namanya adalah Pahoehoe lava. Kemudian yang Aa lava, ini keduanya ada di daerah Hawaii gitu ya. Jadi sekarang ini gunung yang paling sering dijadikan contoh basaltik adalah yang gunung di Hawaii itu ya. Ada Pahoehoe lava sama Aa lava. Yang ini kalau yang ini bentuknya ini relatif lebih keras begitu. Dia juga mengalir tetapi lebih kental sedikit dan ada fragmen-fragmen yang ikut terguling begitu ya. Itu Aa lava. Oke. Kemudian yang kedua adalah gas. Gas itu kecil tadi persentasenya. Ditunjukkan di depan tadi sampai 6% ya. Tapi ini ditunjukkan 1-5% dari magma. Dari segi bobotnya adalah gas. Umumnya isinya gas adalah uap air dan karbon dioksida. Jadi secara umum itu isinya gas yang ada di dalam magma gunung api itu adalah uap air dan karbon dioksida. Jadi kadang-kadang di Merapi kemarin kalian pernah mendengar ada tiba-tiba Merapi meletus begitu ya. Itu ternyata yang diletuskan itu adalah uap air ya. Jadi ada uap air yang terbentuk di dekat permukaan kemudian terecek gitu ya. Tersembulkan ke atas. Ini adalah contoh dari letusan tapi yang isinya adalah gas. Nah, ini adalah contoh Pahoehoe ya. Kalian bisa lihat bentuknya itu seperti kalau dingin itu seperti tali yang terpilin begitu ya. Jadi encer sekali. Ya. Kalian bisa lihat lagi dari mungkin cari di Google ya Pahoehoe lava ini. Kemudian yang ini adalah Aa flow ya. Jadi bentuknya beda ya. Kalau yang ini itu seperti encer sekali, kalau yang ini seperti batuan yang bergerak pelan-pelan begitu. Tidak seencer ini ya. Oke, ini contoh dari basaltik lava. Nah, kemudian yang ketiga adalah material piroklastik ya. Material piroklastik itu adalah sebuah nama yang diberikan untuk seluruh partikel yang terjadi atau yang dihasilkan oleh erupsi gunung api, oleh letusan gunung api. Oke. Jadi ukurannya bisa dari mulai sangat kecil berupa abu begitu, abu ya sangat kecil sampai sampai ukurannya sangat besar ya. Jadi pokoknya produk dari gunung api, letusan gunung api adalah material piroklastik ya. Kalau kalian lihat di Merapi begitu ada yang ukurannya besar-besar membentuk batu pasir di atas sana ya, membentuk batuan beku tapi dominan adalah pasir di atas. Kemudian ada kalau meletus itu ada yang batuannya terlempar, ada yang bentuknya abu, ada yang pasir dan sebagainya. Itu adalah material piroklastik yang kalau kena hujan akan menjadi lava lahar dingin itu ya. Oke. Nah, kemudian tipe dari material piroklastik itu tentu saja dibagi berdasarkan ukurannya ya. Jadi yang ukurannya sangat lembut, fragmennya adalah glasi. Jadi kalau kalian pernah memegang abu Gunung Kelut yang sampai ke sini ataupun abu Gunung Merapi yang sampai di Jogja, itu kayak semacam ada gelas-gelasnya begitu ya. Ada gelas-gelasnya sangat lembut begitu ya. Dan terus saja berat sekali itu kalau kena air itu disebut sebagai es, ash dan dust ya. Jadi debu ataupun abu ya, abu vulkanik orang mengatakan seperti itu. Jadi abu piroklastik yang ukurannya sangat kecil, paling kecil. Kemudian yang agak besar sedikit itu adalah disebut sebagai pumice atau kalian bisa kenal sebagai batu apung ya. Nah, pumice itu adalah material piroklastik yang
yang biasanya ada rongganya, banyak terisi udara gitu ya. Kemudian lebih besar sedikit, ukurannya kacang, seukuran kacang itu namanya adalah lapili. Ya, jadi ada lapisan di dekat gunung bisa dikenal sebagai lapisan lapili gitu ya, lapisan piroklastik lapili. Jadi itu ukurannya adalah seukuran kacang. Kemudian yang namanya cinders itu seukuran kue-kue gitu ya, yang lebih besar dari ya mungkin satu bola tenis gitu ya, segitu itu. Itu cinders namanya. Oke. Nah, material yang lebih besar daripada lapili ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu blocks sama bom ya. Blocks itu adalah ya ukurannya yang besar, itu lava yang mengeras gitu ya, lava yang mengeras sangat tajam ya. Atau bom itu masih menyala. Jadi ketika terjadi letusan itu ada yang sudah keras begitu, tapi ada juga yang masih menyala. Jadi masih lavanya itu masih merah gitu ya. Itu namanya adalah bom. Ukurannya besar ya, bisa besar sekali, satu mobil, satu bis begitu ya. Oke, dulu pernah ada teman yang meneliti di Krakatau. Ketika terjadi letusan Krakatau itu dia diserang dengan bom itu ya. Jadi ada batuan merah menyala gitu yang terlempar, ketika sampai di di tanah itu atau kena air laut itu dia akan meledak ya. Jadi namanya adalah bombs. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke arah jenis-jenis dari gunung api. Ada 3 jenis gunung api yang dikenal. Yang pertama adalah tipe gunung api yang semacam perisai begitu ya, mendatar gitu. Kemudian ada gunung api yang bentuknya adalah cinder cone, jadi agak tinggi sedikit tapi di tengahnya ada lubangnya begitu. Kemudian ada composite cone ya, yang bentuknya memang benar-benar kayak kerucut begitu ya, atau composite cone. Oke, jadi ada 3 jenis ini, shield volcanoes yang datar, kemudian cinder cone dan composite cone. Nanti ada contoh gambarnya. Kemudian kalau kita bedah gunung api itu ada beberapa bagian yang disebut. Yang pertama yang disebut sebagai gunung api itu sendiri. Gunung api itu sendiri adalah sebuah gunung yang terbentuk dari lava atau piroklastiknya. Jadi produk dari lava. Bisa jadi gunung itu terjadi tinggian begitu karena pertumbuhan lava ataupun karena endapan dari piroklastik ketika lava keluar, meletus gitu, kemudian terendapkan di situ, meletus lagi, kemudian tertinggal di situ dan seterusnya, membentuk volcano, gunung api. Kemudian yang kedua itu a crater itu kawah ya. Kawah itu adalah daerah yang di tengah-tengah gunung yang biasanya mengalami depresi ya, ada agak menurun sedikit ini ya, dari suatu puncak agak turun sedikit ya. Jadi ini yang bentuknya seperti itu dikenal dengan kawah. Bentuknya seperti ini dikenal dengan kawah ya. Ya, contohnya adalah sebuah kawah yang karena terjadi meteorit impact begitu, atau meteorit yang jatuh ke bumi kemudian mengenai permukaan bumi membentuk kawah ya. Jadi apa yang disebut sebagai kawah itu biasanya puncak dari suatu gunung atau depresi atau turunnya tanah tertentu akibat proses vulkanisme, atau di sini contohnya adalah proses impact dari meteorit ya. Jadi crater namanya. Kemudian ada juga yang namanya conduit. Conduit itu semacam pipa ya, pipa. Jadi kalau kita bayangkan saya punya gunung begitu, itu ada semacam pipa di tengahnya begini. Pipa tadi membawa material lava magma tadi ke atas ya, yang keluar menjadi magma, dan juga menjadi tempat keluarnya gas ya, keluarnya gas ke permukaan. Yang jadi gas-gas yang terkandung dalam magma tadi akan berlarian ke arah luar. Oke,
Oke, ini pipanya ya, namanya adalah conduit. Oke, jadi ini contohnya semacam ini ya, ini adalah pipanya, conduitnya. Kemudian di sini adalah kawahnya, crater. Kemudian yang dari material magma yang keluar ini disebut sebagai lava. Ini lava ya. Jadi ini contoh lava. Ini lava yang keluar ini. Lava. Kemudian ini ada vent ya, lubangnya. Lubang apa namanya? Lubang tempat keluarnya magma dan gas itu tadi. Kemudian kalau sudah meletus itu akan membuat suatu produk yang menambah tinggi dari sebuah gunung ini, atau menambah material di sekitar gunung yang dikenal dengan material piroklastik. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Jadi ini tumbuh terus ya, tumbuh terus. Jadi kadang-kadang apa namanya, lava itu mengalir keluar gini, kemudian mengeras di sini, kemudian ada letusan lagi, tertimbun lagi. Jadi gambarnya semacam ini. Jadi ini yang hitam ini digambarkan adalah lava yang mengeras ya, yang membentuk apa, pelapisan gunung api. Jadi ini anatomi dari sebuah gunung api yang tipikal ya pada umumnya. Nah, kemudian kita tinjau lagi tadi secara lebih detail tentang tipe-tipe volcano, tipe-tipe gunung api yang datar tadi ya, yang semacam apa namanya, tadi saya sebut sebagai tameng begitu ya, kayak perisai begitu, karena datar dan lebar begitu ya. Gunung api yang bentuknya tameng begini, ini biasanya sangat lebar, memiliki kemiringan yang sangat rendah ya, yang terbentuk dari lava basaltik ya, jadi cairan lava basaltik. Ini akan membentuk shield volcanoes. Kemudian yang kedua adalah cinder cone ya. Cinder cone itu adalah gunung api kecil yang terbentuk dari material piroklastik, dari satu apa namanya, satu lubang tempat keluarnya magma, satu vent saja ya, satu vent. Jadi kalau ventnya satu, dia akan membentuk semacam apa namanya, kayak kalian bisa lihat semacam rumah undur-undur ya. Jadi kayak ada begini, kemudian ada rumah undur-undur, itu pakai bentuk dari cinder cone ya. Jadi dia memiliki sudut kemiringan yang terjal, terutama di bagian atas, kemudian ukurannya relatif kecil, dan dia biasanya muncul di dalam bentuk bergerombol begitu ya. Bentuknya kecil-kecil, jadi kayak begini ya, kayak rumah undur-undur itu persis, tetapi bergerombol begitu. Nah, ini cinder cone ini banyak sekali. Contohnya ditemukan di daerah Malang gitu ya. Daerah Malang di dekat Gunung Argopuro itu banyak sekali cinder cone di situ. Ya, kalian bisa lihat dari misalkan dari Google apa namanya, Google topografi itu ya, yang bentuknya kecil-kecil, lubang-lubang kecil itu yang banyak di sekitar gunung api, itu biasanya disebut sebagai cinder cone. Ini adalah tipe gunung api ya, tunggal biasanya, tidak terlalu besar. Nah, jadi ini contoh dari shield volcano ya, lebar begitu ya, lebar. Jadi contohnya semacam ini adalah magma basaltiknya, dia keluar dan mengalir ke kanan ke kiri gitu ya. Jadi ini akan terbentuk suatu gunung yang tidak tinggi tetapi lebar. Kemudian ini contoh dari cinder cone, seperti saya bilang tadi, seperti rumah undur-undur ya, dia terdiri dari satu vent saja. Ini seperti ini contohnya ya, cinder cone. Ini kalau kalian lihat di daerah Jawa Timur di dekat Argopuro itu cukup banyak cinder cone di sini. Kelihatan sekali dari peta topografinya ya. Oke, ini kawahnya begini ya. Kemudian ini material piroklastiknya ya, bisa jadi letusan, kemudian hanya terbentuk di sekitar sini saja. Oke. Nah, kemudian tipe yang selanjutnya adalah tipe yang composite cone.
Composite cone itu adalah tipe gunung api yang terbentuk tidak hanya dari satu material saja, tapi tidak hanya dari material piroklastik saja seperti halnya cinder cone ini, tetapi dia juga terbentuk dari lava. Ya, jadi gunung api itu terbentuk dari lava dan material piroklastik. Oke, jadi ukurannya sangat cukup besar. Itu terjadi lapisan yang berselang-seling antara lava dan lapisan piroklastik. Ini adalah tipe-tipe gunung yang sering atau banyak dijumpai di tipe komposit ini. Oke, di Indonesia hampir semuanya adalah komposit. Ini adalah contoh tipe komposit ya. Kalian bisa lihatnya seperti Gunung Merapi sama Merbabu begitu ya. Bentuknya semacam itu. Sebagian besar daerah gunung api yang terbentuk di zona subduction, zona pertemuan lempeng benua dan lempeng samudra ya, di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, begitu adalah tipenya adalah komposit. Ya, tipe-tipe komposit yang gede-gede gitu. Dengan adanya beberapa pola-pola yang mungkin cinder cone. Tapi yang silt itu jarang sekali, itu biasanya terjadi di lautan, gunung api yang di lautan. Oke. Nah, ini adalah contoh gunung api komposit ya. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah profil dari sebuah gunung. Jadi gunung api Mauna Loa yang Hawaii merupakan salah satu gunung basaltik yang merupakan tipe silt, itu bisa sangat lebar sekali. Kalau bisa kalian bayangkan, sepanjang ini aja 20 kilo. Berarti kalau ini mungkin di sini sudah 40, 60, 80, 100, ya bisa 100-an 10 ya, 120 sampai 120 km. Panjang sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan gunung composite cone, itu lebarnya paling 20-25 kilo ya, seperti di Merapi itu ya, 20-25 kilo. Ya, dari kaki sampai kaki gini ya. Ini composite. Kalau cinder cone lebih kecil lagi ukurannya, ya mungkin sekilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya, tidak sampai puluhan kilo. Jadi kita bisa lihat dari ukurannya ya. Kalau shield volcano itu lebar sekali, kalau composite cone itu tidak terlalu lebar, menengah ya, sekitar 25, 30-an, 40 gitu ya, tapi tidak selebar ini. Tapi kalau cinder cone itu ukurannya kecil-kecil, 2 kilo, 3 kilo gitu ya, diameternya. Oke, ini profil ya, jadi tampang lintang dari sebuah gunung berdasarkan ukurannya dan jenisnya. Nah, kemudian gunung-gunung api yang lain itu contohnya adalah kaldera. Kaldera itu adalah sebuah daerah luas depresi ya, daerah yang mengalami penurunan secara luas, tapi terjadi di daerah gunung api. Ya, kaldera. Kaldera ini bentuknya biasanya agak sirkular, mirip seperti cinder cone tetapi gede, besar. Mirip seperti cinder cone tetapi besar. Ya. Nah, kaldera ini terbentuk itu dari sebuah gunung, biasanya adalah gunung composite cone tadi ya, yang tinggi tadi, itu mengalami letusan hebat sehingga separuh bodi dari tubuh gunung tadi akan terlempar keluar, menyebabkan daerah di tengah gunung setelah meletus tadi itu mengalami penurunan ya, depresi, tanahnya akan mengalami penurunan sehingga akan terbentuk semacam kaldera ya. Kadang-kadang bisa diisi oleh air ya, yang menjadi danau ya, danau kaldera begitu ya, danau di atas gunung. Jadi biasanya danau-danau yang ada di atas gunung itu terjadi karena kolaps, gunungnya kolaps kemudian terisi air ya. Ukurannya bisa mulai dari lebih dari 1 kilometer ya, jadi lebih dari 1 kilometer, cukup besar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lava plateau. Tadi sudah disinggung sedikit. Lava plateau ini merupakan lava basaltik ya, yang keluar dari kerak yang disebut sebagai fissure ya. Jadi
apa namanya, saya punya sebuah kerak begitu, ada rekan-rekannya, kemudian ada material yang magma basaltik naik ke atas, dan dia akan tidak membentuk gunung, tetapi akan lari kemana-mana begitu ya, sehingga dia menyebabkan sebuah dataran yang didominasi adalah lava. Ini adalah lava Plateaus. Kemudian untuk jenis-jenis magma ya, jenis-jenis magma yang naik ke atas itu ada berbagai jenis. Salah satunya adalah pluton. Ya, pluton itu adalah sebuah struktur ya, jadi struktur batuan beku intrusif yang terjadi ketika magma naik ke atas begitu, dan dia mengalami pendinginan. Ukurannya biasanya berupa bodi yang besar begitu ya. Jika dia mendingin kemudian mengeras di situ. Ya, jadi disebut sebagai pluton. Ya, jadi pluton itu bisa dikatakan sebagai sebuah benda gede begitu yang merupakan batuan beku intrusi. Ya, batuan beku intrusi. Ya, kita kembali lagi dulu ke cerita tentang batuan beku ya. Itu ada berbagai macam batuan beku yang intrusi, itu ada berbagai macam tergantung dari bentuknya, bisa menjadi shield, bisa menjadi dike dan sebagainya bentuknya gitu ya. Bergantung dari bentuknya, dari ukuran partikelnya, kemudian kaitan dengan batuan di sekitarnya akan membentuk alterasi begitu ya, akan membentuk sebuah kristalisasi dari material yang ada di situ, dari magma itu sendiri. Ini disebut sebagai pluton ya. Pluton itu adalah sebuah bodi dari batuan beku intrusi. Nah, selanjutnya pluton bisa dikenal dengan sil atau lakolit ya. Sil atau lakolit itu merupakan sil dan lakolit ya. Sil itu adalah sebuah pluton ya, pluton yang membeku tetapi dekat dengan permukaan ya, dekat dengan permukaan. Dia biasanya akan mengisi batas antar batuan begitu ya. Jadi dia naik gini, kemudian ketika dilihat batas antar batuan itu bisa dia masuki, dia akan memasuki ke situ ya, ketika memasuki. Jadi karena itu semacam material yang naik kemudian menjalar begitu ya, maka selama pendinginannya akan terbentuk pola kolumnar join ya. Jadi ketika naik kemudian bergeser akan terbentuk kolumnar join. Oke. Nah, kemudian juga yang kedua adalah lakolit ya. Lakolit itu adalah pluton yang ketika membeku itu dia membentuk seperti lensa-lensa ya. Jadi ketika dia akan membentuk semacam pola lensa ya, bentuk lensa. Jadi naik gitu, kemudian ada semacam jamur gitu ya, bentuk pola jamur. Itu disebut sebagai lakolit. Jadi perlu diingat ada sil, ada lakolit. Perlu dibedakan itu. Ya, ini contohnya adalah sebuah sil ya. Ini jadi ada sebuah perlapisan batuan antara yang atas dan di bawah tadi yang tersisipi oleh sebuah pluton yang membeku membentuk sil. Jadi biasanya tipis begitu tapi menjalar ke sana kemari. Ya, mirip seperti plateo tadi lava, tetapi ini masih di dalam, masih di bawah permukaan. Oke ya. Nah, kemudian kita juga mengenal dikes. Dike itu adalah pluton yang bentuknya itu tabular shape ya. Jadi dia berbentuk seperti tabung-tabung gitu ya. Oke, jadi kemudian dia memotong batuan tertentu ya. Jadi dia berbentuk semacam kayak bidang begini ya.
yang naik ke atas begitu, memotong perlapisan batuan. Ya. Ya, jadi mungkin di bawah terjadi ketika di bawah itu ada suatu pluton, bukan pluton ya, ada magma besar begitu yang membuat retakan di atasnya memanjang, kemudian akan terisi batuan, akan terisi magma begini, naik ke atas dan membeku, ya, membentuk dikes. Nah, kita kenal juga yang lain adalah batolit. Tadi kita kembali lagi, ada sil, ada lakolit, ada batolit. Ya, batolit itu adalah pluton yang gede sendiri, yang paling besar sendiri, yang membentuk suatu bodi besar, itu disebut sebagai batolit. Ya, atau bisa dikatakan sebagai pluton itu sendiri, ya, batolit. Jadi ini biasanya batolit ini kan ukurannya gede, kemudian dia kadang-kadang sampai di permukaan dan mengalami erosi. Ya, jadi ukurannya besar sekali. Ya, ukurannya besar sekali. Jadi ini sebenarnya yang sering dicari untuk petambang batu begitu ya. Itu adalah kalau dapat batolit itu suka sekali karena dekat dengan permukaan tanah, ukurannya besar dan dapat dengan mudah digali. Ya, adalah contoh dari batolitnya. Ini contohnya dari batolit itu, yang ini sudah naik ke atas, kemudian terkena erosi, ya, kena erosi, dan memang benar-benar itu adalah batuan beku besar yang ada di permukaan, yang besar sekali, ukurannya gede, ya. Nah, ini adalah contoh secara proses terjadinya batolit, ya. Jadi pertama kali ada proses magma chamber begini yang dia menjalar rekahan-rekahan ke atas gini membentuk dike gini, ya. Ini kalau membeku membentuk dike begini. Ya, kemudian beberapa dike tadi akan mengisi lapisan di sebelah kanan ini misalkan, dan akan mengisi bentuk pola yang semacam ini. Ya. Pola yang semacam ini itu yang seperti saya bilang seperti jamur tadi, ketika dia mendingin itu akan membentuk lakolit. Ya, kemudian yang bentuknya yang merah ke sini ini, ya, yang searah dengan arah pelapisan ini disebut sebagai sil. Tapi yang memotong perlapisan adalah dike. Ya, memotong perlapisan adalah dike. Ini adalah kalau awalnya semacam ini, kemudian mengalami proses pendinginan dan erosi bagian atasnya, maka silnya kadang-kadang akan muncul, lakolitnya juga akan muncul, ya. Kemudian ini fan dari gunung api juga masih tersisa, jadi tegak gitu, ya. Fan masih tersisa, kemudian ini fan-nya juga masih tersisa begitu. Kemudian ketika erosi ini semakin banyak, makin sampai di sini misalkan saja, hanya akan tersisa batolit saja. Batolit itu adalah tubuh dari magma chamber, ya, atau istilahnya adalah kantong magma di sini, ya. Kantong magma yang merupakan magma utama yang membentuk suatu gunung api. Nah, ini adalah contoh dari batolit, ya, yang sampai pada level terbuka begitu, ya, tererosi bagian atasnya. Oke, kemudian ini cerita tentang asal mula dari magma. Jadi para ahli geologi itu menyimpulkan bahwa magma itu awalnya batuan padat begitu, ya, yang terletak di bagian bawah dari kerak dan menyentuh bagian atas dari mantle yang mengalami lelehan, tapi sebagian, ya, mengalami lelehan sebagian. Nah, itu disebut sebagai magma, ya. Jadi beberapa masih berbentuk batuan, beberapa masih sudah terlelehkan. Batuan di kondisi itu yang sampai naik ke atas yang akan menjadi intan, ya, akan menjadi intan. Batuannya sangat keras sekali. Ya. Oke. Kemudian
eh, di dalam mengkaji tentang magma itu ada satu informasi, yaitu disebut sebagai geothermal gradient. Ya, geothermal gradient itu adalah sebuah nilai yang berisi gradient, ya. Gradient itu kemiringan perubahan suhu sebagai fungsi kedalaman. Ya. Jadi apa namanya, kenaikan suhu sebagai fungsi kedalaman. Walaupun naiknya suhu itu tidak sampai membuat batuan tadi akan meleleh, tapi kenaikan suhunya tadi disebut sebagai geothermal gradient, ya. Geothermal gradient. Jadi biasanya geothermal gradient itu semakin biasanya positif, ya, ke arah bawah. Jadi suhu itu akan makin ke bawah akan semakin tinggi, ya, akan semakin tinggi. Jadi ini apa namanya, yang bisa dihitung, biasanya bisa dipergunakan untuk memperkirakan atau membuat pemodelan tentang panas, ya, dari magma tadi ketika ada di bawah. Oke, ya. Oke, yang bawah ini tidak usah. Oke, kemudian di dalam magma tadi itu juga dipengaruhi oleh keberadaan air, ya, dipengaruhi oleh keberadaan air. Ini yang menyebabkan apa namanya, batuan itu akan mencair, tetapi pada suhu yang lebih rendah, ya, tidak tinggi, ya, karena kandungan air di dalamnya. Jadi akan membentuk sebuah gas begitu yang menyebabkan heat atau kalor yang digunakan untuk memanaskan batuan atau mencairkan batuan itu menjadi lebih rendah, ya. Jadi ini apa namanya, menjadi sesuatu yang penting ketika kita bicara di subducing ocean, ya. Jadi ketika apa namanya, kerak samudra itu mengalami subduksi dan masuk di bawah kerak benua, itu air sangat berpengaruh di situ, ya, sehingga suhu yang tidak terlalu tinggi pun itu sudah bisa melelehkan kerak benua karena kandungan air, banyaknya kandungan air di kerak benua. Jadi apa namanya, air sangat berperan di situ, di dalam apa terbentuknya magma. Ini contoh gambar dari basaltik magma, ya. Jadi cair di dekat permukaan. Ini apa namanya, menjadi hiburan wisatawan, ya, di Kilauea di Hawaii sana. Nah, kemudian kita berbicarakan masalah plate tektonik dan igneous activity, keterkaitan antara tektonika lempeng dan aktivitas pembekuan dari batuan beku itu tadi, ya. Nah, yang pertama itu adalah convergent plate boundaries. Jadi batas plate yang saling konvergen, saling menubruk itu, ya. Kita sudah bisa lihat di kuliah, ya, yang lain dari tentang tektonika lempeng. Itu kita bisa melihat di situ sudah dijelaskan tentang batas lempeng yang konvergen. Bisa jadi antara ocean atau lempeng samudra dengan lempeng samudra, atau ocean dan kontinen, lempeng samudra dan lempeng benua. Oke, kalau ocean itu akan terbentuk magma yang membentuk apa namanya, pulau-pulau gunung api, ya, pulau-pulau gunung api. Jadi biasanya ini terbentuk gunung api di bawah laut. Kalau gunung api tadi itu tumbuh membesar, dia akan membentuk pulau gunung api. Seperti kalian pernah dengar di Krakatau itu ada pulau Rakata, begitu, ya. Itu adalah pulau gunung api. Ya, jadi pulau yang terbentuk karena gunung api terbentuk di dasar laut, semakin tinggi sampai ke permukaan membentuk pulau. Ya, jadi membentuk pulau. Oke, kemudian yang apa namanya, ocean dan kontinen atau kerak samudra dan kerak benua ini akan membentuk gunung-gunung yang
yang berderet ya, seperti di tempat kita adalah disebut sebagai sabuk gunung api gitu ya, akan membentuk zona gunung api yang berderet di sepanjang zona subduksi, karena ocean dan kontinen ini akan membentuk subduksi. Oke. Ini adalah contoh dari gunung api akibat batas konvergen ya. Ini contoh misalkan Merapi begitu ya, dari sepanjang gunung-gunung yang ada di deretan subduksi contohnya misalkan. Kemudian yang gunung-gunung yang terjadi di divergen plate boundaries, jadi batas antar lempeng yang saling menjauh ya, tidak saling mendekat tapi saling menjauh ya, saling menjauh. Jadi kita ketahui bahwasanya ada tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai oceanic ridge ya, tempat di mana kerak samudra itu berpisah satu dengan yang lain. Oke, dari situ tentu saja magma akan nampak sekali naik ke permukaan ya, dan membentuk jumlah magma basaltik yang sangat besar, karena kerak tadi membuka gitu ya, kerak benua itu membuka, sehingga di sini magma akan keluar dengan sangat banyak ya, sangat banyak sekali ya yang keluar di situ, yang membentuk daratan samudra yang baru, dasar samudra yang baru. Oke, nah kemudian ada juga yang intraplate ya. Intraplate itu ya, jadi antar gitu ya, antar lempeng gitu ya, antar lempeng. Jadi contohnya adalah Hawaii ini ya. Hawaii itu juga terjadi karena antar lempeng tadi di zona transform fault ya, antar lempeng itu zona lemah juga akan muncul deretan gunung api di situ. Salah satunya adalah Kepulauan Hawaii ini. Ya. Oke. Jadi ini ada satu istilah yang tersebut seperti contohnya di Hawaii itu tadi, ada satu zona di mana ada di dalam zona intraplate tadi itu ada magma yang sampai muncul keluar membentuk gunung api ya, membentuk gunung api di tempat itu terus ya. Jadi ketika lempeng tadi bergerak itu zona hotspotnya itu tetap di situ ya, tapi jejak lempeng bergerak tadi berupa gunung itu akan ikut bergeser. Nah, itu disebut sebagai hotspot ini ya, sebagai hotspot. Oke, ini adalah contoh gunung api intraplate ya di Kilauea. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan tentang gunung api. Semoga informasi singkat ini bisa menambah wawasan tentang gunung api, prosesnya, bentuknya, jenisnya, dan kejadiannya dikaitkan dengan tektonika lempeng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.